amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kita masuk ke bulan Safar ya. Malam ini malam berapa? Malam 7, malam 8. Tanggal 7. Berarti malam 8 ya. Tanggal 6, malam 7. Baik, malam 7 Safar. Mengingatkan bahwa keyakinan orang bahwasanya bulan Safar itu bulan bala adalah keyakinan yang tidak memiliki sandaran. Bahkan keyakinan ini sudah ada sejak zaman jahiliyah, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mengatakan la Safar. Enggak ada keyakinan bulan Safar, bulan naas, sehingga orang tidak mau menikah di bulan Safar. Jadi antum mau nikah di bulan ini pun tidak ada masalah. Juga ada keyakinan bahwasanya di akhir Safar ada yang namanya Rebu Wekasan. Rebu Wekasan, kita di sini juga perlu mengingatkan saudara-saudara kita dengan cara yang penuh dengan hikmah. Sampaikan kepada mereka, coba sebelum meyakini hal itu, buktikan dulu kebenaran apa yang hendak diyakini. Dan bicara yang gaib, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib illallah. Bicara sesuatu yang gaib, maka enggak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Kalau memang ada firman Allah, ada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka baru kita meyakininya. Subhanallah jamaah. Ana dapat kiriman potongan video. Potongan video seorang wanita yang sedang menyampaikan sebuah riwayat bahwasanya suatu hari Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sedang membaca Al-Quran di rumahnya. Tiba-tiba Ali masuk. Fatimah sedang membaca surat An-Nisa. Sampai kepada firman Allah, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Fatimah memelankan suaranya ketika sampai kepada ayat itu. Ali tahu. Dalam riwayat ini ya. Kemudian Ali mengatakan kepada Fatimah, engkau seperti 4. Bahkan kalau engkau mau engkau seperti 100. Kata Ali bin Abi Thalib. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ana cari ya dari mana asal usulnya riwayat ini ya. Nggak ketemu. Akhirnya ana berangkat ke sumber aslinya. Instagram bahasa Arabnya itu. Ana lihat di komentar karena ternyata memang nggak ada. Hanya sebuah riwayat yang dibuat-buat oleh Syiah disebutkan di sana. Jadi ingat dengan ucapan Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala tatkala beliau mengatakan laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Andai kata bukan karena isnad, silsilah mata rantai jamaah ya, pasti semua orang akan berkata saenak udele dewe. Kata Nabi SAW, kata Ali bin Abi Thalib, kata Fatimah, kata-kata loh. Maka dalam belajar kita benar-benar perlu adanya sandaran. Dari mana? Gitu. Ini berkaitan dengan keyakinan Rebu Wekasan tadi itu. Oke, diriwayatkan, ada cerita. Loh dari mana ceritanya? Sahih atau tidak? Makanya sampai ada seorang yang khutbah Jumat yang membuat jamaah yang hadir meneteskan air mata dari indahnya ceramah yang disampaikan, bahkan menyentuh hati mereka. Terakhir dia sampaikan,
dia ingin menyampaikan bahwasanya riwayat ini dia ambil dari kitab. Dia mengatakan rawahu Ibnul Jauzi fil Mawdu'at. Diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya kumpulan hadis-hadis palsu. Ini orang sudah nangis semua. Kemudian dia menyampaikan sandarannya. Yang ceramah nggak paham bahwa Kitabul Mawdu'at itu kumpulan hadis palsu. Pikir dia ya kumpulan judul-judul ya, kitab tematik gitu. Padahal Mawdu'at salah satu maknanya adalah hadis-hadis palsu. Maka sebelum kita melangkah, sebelum kita men-share sesuatu, sebelum kita menyebarkannya, tolong pastikan dulu kesahihan asal usul. Beberapa hal yang berkaitan dengan akad nikah, di antaranya adalah apa hukum ijab qabul dengan isyarat bagi yang mampu berbicara. Nggak sah. Ini menurut nas Malikiyah, Hanabila dan tuntutan dari mazhab Hanafi, Syafi'i. Nggak sah. Memang ada orang mengatakan dia males ngomong ya. Ada orang kadang kala sambil makan, dia ngelihat fulan, nggak sah dengan isyarat. Karena orang yang bisa ngomong ya ngomong seharusnya. Akan tetapi kalau orang itu bisu, maka akad nikah dengan isyarat sah. Allah jamaah kalau bicara bisu ya. Kita ini kadang-kala lupa dengan nikmat bisa berbicara. Lupa mensyukurinya. Antum baru akan merasakan nikmat bicara kalau antum sariawan, ndak iso ngomong. Sakit semua. Makanya setiap selesai sholat, anak ingatkan kembali, jangan lupa di penghujung sholat mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Minta bantuan dari Allah agar kita dapat mengingat Allah, bersyukur yang baik kepada Allah dan beribadah yang sempurna sama Allah. Maka kalau orang itu bisu, baru sah akad nikah dengan isyarat. Karena ya namanya orang bisu bisa difahami dengan isyarat dia. Apalagi sekarang ini Masya Allah ya, ada isyarat yang bisa menyampaikan ceramah ini full. Masya Allah, Masya Allah. Antum kadang-kadang ngelihat ya, berita ada di sampingnya orang yang anak ya Allah nganopo lagi ya. Tapi faham loh jemaah, orang bisu itu faham. Dan anak pernah berjumpa di kota Madinah, sekelompok jamaah umroh bisu semuanya. Ya Allah ya, mereka ngobrol ketawa-ketawa, ya Allah ya, Masya Allah. Kita benar-benar harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Taib, udah selesai itu insya Allah bisa difahami bahwasanya ijab qabul dengan isyarat tidak sah kecuali dari orang yang bisu. Bagaimana ijab qabul dengan tulisan? Ijab qabul dengan tulisan ini ditanyakan jemaah, ini terjadi. Sekumpulan keluarga ya datang ke pengadilan. Ada walinya, ada calon mempelai wanita, calon mempelai laki-laki kumpul di sana. Pengacara itu membacakan tulisan. Dia bacakan ini fulan menikahkan putrinya dengan fulana seperti ini ya, semua sudah jadi saksi ya, iya nyatet semua tanda tangan. Tidak terjadi ijab qabul jemaah kecuali dengan tulisan itu dan ditandatangani. Sah apa tidak? Nggak sah.
harus diulangin akad. Disebutkan di sini la yanaqidul ijab wal qabul bil kitabah lil hadir. Tidak sah akad nikah ijab qabul dengan tulisan bagi orang yang hadir. Ini sepakat semua mazhab mengatakan tidak sah. Harus ada omongan. Taib. Adapun ijab qabul bagi orang yang gaib. Bukan gaib ini makhluk gaib ya, bukan ya. Artinya dia nggak bisa hadir. Walinya bikin surat. Antum lihat ya, kadangkala ijab qabul dengan lisan itu juga nyontek walinya. Ini bagaimana walinya kirim contekan itu, jemaah. Dia kirim tuh, ya fulan bin fulan, aku nikahkan engkau dengan tulisan ya, dengan putriku yang bernama fulana dengan mahar sekian. Kirim surat dia, distempel resmi surat dari wali. Kemudian pas acara akad nikah dibuka itu surat, dibacakan. Sah apa enggak? Ada khilaf di antara para ulama masalah ini. Yang pertama ada dua pendapat ya. Yang pertama nggak sah, dan ini pendapat jumhur. Adapun pendapat yang kedua dan pendapat Hanafiyah, qaul dalam Syafi'i dan Hanabila, dan itu pilihan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Asy-Syaukani, bahwasanya tulisan itu menggantikan lisan buat orang yang gaib, maka sah. Hanya saja dalam mazhab Hanafi, saksi harus mendengarkan apa yang ditulis lisan, jadi dibacakan, dan yang menerima itu harus dengan lisan. Jadi walinya yang menikahkan dengan tulisan, kemudian yang laki-lakinya dengan ucapan. Ini dalam mazhab Hanafi. Tapi dalam tadi disebutkan pendapat qaul dalam Syafi'iyah dan Hanabila, nggak ada masalah buat orang yang tidak bisa hadir, maka tulisan cukup jamaah. Taib. Apa hukum ijab qabul dengan tulisan buat orang yang bisu tadi? Kalau isyaratnya nggak bisa difahami. Kan tadi kita bicara secara pakai isyarat boleh dia. Tapi bagaimana kalau isyaratnya nggak paham kita? Ini apa maksudnya? Kita nggak punya penerjemah untuk isyarat dia. Boleh jadi dia melakukan ijab qabul itu dengan isyarat plus syarat. Kan boleh wali mensyaratkan, aku nikahkan kau dengan putriku dengan syarat, umpamanya, atau umpamanya dengan mahar ya, dia sebutkan maharnya, kan nggak bisa ngomong dia kasih isyarat, dan ini nggak paham maharnya ini, oh difaham 10.000 apa US dollar, apa 10.000 rupiah, apa real, ini nggak difahami gitu semua orang. Maka disebutkan ya boleh orang dia pakai isyarat aja, boleh orang bisu ini, maka dengan tulisan pun diperbolehkan buat orang yang bisu. Dan ini madhab jumhur. Mereka mengatakan tulisan itu dari orang yang bisu bisa menjadi talak yang sorry. Jadi orang bisu itu kadang-kadang memberikan isyarat kalau dia menceraikan istrinya gitu. Kadang-kadang nggak bisa difahami isyaratnya dia, tapi ketika dia menulis diperbolehkan. Baik, selesai masalah itu, kita pindah ke masalah mewakilkan ijab qabul. Kita kemarin bicara tentang ijab qabul dengan teknologi yang ada, bahwa ada khilaf di antara para ulama dan lebih hati-hatinya tidak dilakukan itu. Maka ada solusi. Gimana kalau sekarang orang ini ada di Saudi, mahasiswa Madinah
mau menikah dengan mahasiswa STDI. Dia pulang nggak bisa. Maunya dia sampai Indonesia sudah jadi istrinya. Maunya dia surat nikah sudah bisa diurus. Dan dia bisa nanti datang ke Indonesia bawa istrinya langsung. Karena butuh proses tuh pengeluaran surat nikah umpamanya. Ketika berpendapat bahwasanya akad nikah tidak sah dengan teknologi yang ada, maka solusinya diwakilkan. Pilih wakil. Dan sekarang ada perwakilan yang resmi juga. Di sini disebutkan yajuzu tawkil fil ijab wal qabul. Boleh perwakilan dalam ijab dan qabul. Dalam pernikahan ini. Dan ini sepakat 4 madhab itu mengatakan boleh. Umpamanya Anda diwakilkan sama bapaknya. Bapaknya mahasiswi ini. Karena bapaknya juga nggak hadir di Jember sini umpamanya. Baik, kemudian mahasiswa itu yang di Madinah mewakilkan salah satu ustadz desa, Ustadz Arifin umpamanya. Jadi ijab qabul ini antara wakil sama wakil jemaah. Ustadz Arifin mewakili calon mempelai laki-laki, ana mewakili walinya perempuan. Ijab qabul. Ana juga tidak mengatakan aku nikahkan engkau, ya enggak, bukan engkau. Aku nikahkan fulan bin fulan. Yang walinya telah dengan fulan bin fulana, yang walinya telah mewakilkan kepadaku dengan mahar sekian. Lalu Ustaz Arifin mengatakan, ya aku mewakili fulan menerima pernikahan. Sah. Jadi sebenarnya pernikahan itu tidak ruwet. Nggak harus pakai gedung, nggak harus nyewa tempat, ya. Nggak harus ngundang orang banyak, diwakilkan bisa. Dan tidak keluar uang banyak cuma. Apa dalilnya sekarang? Yang pertama, hadis Ummu Habibah. Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Ummu Habibah meriwayatkan annaha kanat tahta Ubaidillah ibn Jahsh. Ummu Habibah ini mantan istrinya Ubaidullah bin Jahsh. Dia termasuk sahabat. Ummu Habibah hijrah bersama Ubaidillah bin Jahsh ke Habasyah. Meninggal Ubaidullah ibn Jahsh di Habasyah. Lalu Najasyi menikahkan Nabi alaihi salatu wassalam dengan Ummu Habibah. Najasyi jadi wakilnya Nabi SAW dan memberikan mahar 4.000 dirham. Ini termasuk istri Nabi yang paling banyak maharnya, karena yang memberikan mahar raja pada waktu itu. Wa ba'atha biha ila Rasulullah SAW ma'a Syurahbil ibn Hasanah. Kemudian dikirimkan nih Ummu Habibah bersama Syurahbil ibn Hasanah ke kota Madinah. Jadi proses pernikahannya terjadi di mana? Di Habasyah. Dengan diwakilkan. Baru setelah itu istrinya dikirimkan. Ya, ini hadis sebagai dalil diperbolehkannya perwakilan dalam pernikahan. Kemudian disebutkan di antara alasan diperbolehkannya, kadang kebutuhan, kadang-kala membutuhkan untuk diwakilkannya. Kadang-kala orang tuanya sakit, atau kadang-kala orang tuanya gugup, atau kadang-kala calon laki-lakinya ini nervous, gemeteran. Sudah dinikahkan tapi sampai berlalu waktu dah iso.
Ada orang mungkin seperti itu. Atau boleh jadi karena safar ya. Jadi maka perwakilan diperbolehkan. Ini ada satu permasalahan yang unik jemaah dalam permasalahan fikih pernikahan ini, bagaimana terjadi ijab qabul dari satu orang. Ijab qabul satu orang. Ana yang menikahkan, ana yang menerima. Pembahasan tadi itu sebagai muqaddimah untuk kesini. Bicara tadi adanya perwakilan ya. Ana yang menikahkan, ana yang mengatakan zawwajtuka wa ankahtuka, kalau kan qabiltu. Ya, antum kawin sama diri antum sendiri. Di sini disebutkan di antara model ijab qabul yang bisa terjadi dari satu orang. Idza kana, yang pertama, idza kana waliyan minal janibain. Kalau satu orang ini wali dari kedua belah pihak. Ini sebagaimana nas dari Hanafiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah. Kalau dalam Syafi'iyah seperti kakek. Kakek menikahkan cucu laki-lakinya dengan cucu perempuannya yang lain. Kakek. Jadi seorang kakek menikahkan cucu laki-lakinya dengan cucu perempuan. Ketika bapaknya nggak ada, sama-sama bapaknya nggak ada, maka dia jadi wali buat kedua belah pihak. Apalagi kalau anaknya masih kecil. Nanti kita akan bahas bagaimana proses menikahkan anak yang belum baligh. Bisa nggak jamaah? Anak baru lahir dinikahkan sama anak yang baru lahir juga. Ini lahir laki, lahir perempuan. Ya, aku nikahkan Fulan bin Fulan dengan Fulan bin Fulan. Aku terima. Jadi satu orang ini. Itu gambaran yang seperti itu. Jadi boleh terjadi tadi menikahkan satu orang melakukan ijab dan qabul. Tapi yang kedua, kalau dia wakil dari kedua belah pihak, diwakilkan oleh pihak perempuan, diwakilkan oleh pihak laki-laki. Sudahlah Ustaz, ana wakilkan antum Ustaz untuk menikahkan putri ana. Yang laki ngomong, Ustaz, ana wakilkan antum untuk menerima Ustaz. Ngerti ya? Terus ya sudah, ana mengatakan aku nikahkan Fulana binti Fulan dengan Fulan bin Fulan. Terus anda mengatakan, iya saya terima sebagai wakil dari Fulan bin Fulan. Selesai akad nikah. Oh gitu, bisa jemaah. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, kalau dia wali untuk pihak perempuan dan dia berhak untuk menikahinya. Wali dari pihak perempuan dan berhak menikahinya. Contohnya sepupu dari pihak ayah. Pamannya udah nggak ada, ya, bapaknya udah nggak ada, walinya dia. Dia sepupu dari bapaknya. Dan dia mau menikahkan perempuan ini dengan dirinya. Walinya nggak ada, ana walinya. Loh, calon laki-lakinya ana. Ya sudah, dia nikahkan, aku nikahkan. Ini dia terima qabil tuh jam sendiri dia tanpa wakil ya. Dan dia juga bukan wakil dari pihak perempuan, bukan, dia wali. Maka dia mengatakan, ya Fulan, namanya sendiri ya, ya. Gimana untuk kalau ada akad nikah orang lalu ada kamera ya, ya Bismillah akad nikah, mana yang mau nikah kata dia, saya yang mau nikah kata dia. Walinya mana? Saya walinya. Maka boleh. Dia mengatakan, dia memanggil dirinya, ya aku nikahkan engkau nikahkan diriku. Zawwajtu nafsi dengan Fulana. Yaitu dia walinya. Maka qabil itu.
Jadi mungkin saja terjadi. Ya, ini kalau wali ya. Yang keempat, kalau wakil buat yang perempuan. Bukan wali tapi wakil dari yang perempuan. Orang tua yang perempuan mewakilkan dia. Sudahlah, engkaulah jadi wakilnya dari pihak orang tua. Orang tuaku sakit ya. Bapak juga mewakilkan engkau. Ya sudah. Ini diperbolehkan ya. Dalam mazhab Hanafi dan Maliki. Kemudian kalau dia wali dari satu pihak dan wakil dari pihak lain. Wali dari satu pihak, dia walinya buat perempuan ini, dan dia diwakilkan oleh pihak lain untuk menikahkan. Itu diperbolehkan. Baik, jamaah, dalam masalah ijab qabul ini gurau dan seriusnya itu sama. Ini ada pembahasan tentang al-hajru fil ijab wal qabul. Bergurau dalam ijab qabul. Maka disebutkan akad itu terjadi walaupun salah satunya main-main. Dan ini sepakat ya, mazhab yang empat itu, karena ada hadis Nabi SAW mengatakan salasun jidduhunna jiddun wa hajruhunna jidd. Ada tiga hal yang guraunya serius, yang seriusnya serius, yang guraunya, yang main-mainnya serius. Nikah, tolak, dan rujuk, atau membebaskan budak. Jadi jangan sampai ada gurauan dalam hal ini. Umpamanya antum lagi main sama kawan-kawan ya, main bola, baru belajar ijab qabul. Fulan, ya fulan bin fulan, zawajtuka wa ankahtuka binti fulana bin fulan. Padahal dia ini mau nikahkan putrinya sama fulan. Cuma dia latihan sambil gurau jamaah. Sama fulan yang dia ajak gurau itu mengatakan gabil tuh, qabil tuh nikaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Ana cuma gurau sama antum. Iya, ana serius sama antum. Jadi loh akad nikah. Makanya nggak boleh, benar-benar nggak boleh buat permainan ya. Kalau antum mau bermain-main sama tembok aja. Kan ada orang latihan ya, bapaknya latihan bahasa Arab. Maka jangan sama orang. Kalau dia mengatakan gabil tuh, ini akad-akad yang berat. Baik, pembahasan yang kedua, syarat akad nikah. Syarat akad nikah. Yang pertama, ta'yinuz zaujain. Jadi disyaratkan dalam akad nikah itu calon suami istrinya ini udah pasti. Siapa yang mau nikahin? Umpamanya mau menikah Ali bin Ahmad dengan siapa? Dengan Fatimah binti Zuhair. Oh jelas yang mau nikah itu. Makanya kadangkala pihak penghulu itu menanyakan kepada calon yang mau nikah ini, betul kamu mau nikah sama ini gitu. Kan ada fotonya di buku nikah itu, dilihat dulu. Iya kayaknya gitu loh. Kok kayaknya tuh. Jadi harus dipastikan. Disebutkan apabila tanpa disebutkan kepastian siapa orang yang mau menikah ini, maka nggak sah. Maka harus ada kepastian siapa yang dinikahkan. Yang kedua, ini syarat ya, syarat saat yang akan nikah. Setelah dipastikan kedua mempelai, syarat yang kedua, ridho kedua belah pihak. Tidak boleh ada unsur pemaksaan. Jual beli aja nggak boleh ada unsur pemaksaan, apalagi akad nikah. Jual beli itu antaradin, ada keridhaan dari kedua belah pihak, apalagi urusan nikah. Tapi nanti ada pembahasan. Yang pembahasan pertama, keridhaan dari kedua mempelai yang sudah baligh. Yang sudah baligh. Tadi anak kasih contoh, boleh terjadi pernikahan anak-anak masih bayi.
udah dikawinkan sama orang tuanya. Mungkin antum nggak inget ya, di masa ana dulu ada tuh orang tua sudah sepakat. Ada yang kesepakatannya bukan nikah tapi tunangan. Ini dua anak nggak tahu nih kalau bapak ibunya sudah sepakat gitu. Dan boleh jadi bapak ibunya sudah menikahkan dia. Dia masih umur 2 S2, masih umur 10 tahun mamanya. Kalau mamanya belum balik atau umur 3 tahun belum balik, sudah dinikahkan. Kalau sudah balik, maka harus ada keridhaan dari kedua belah pihak. Udah azan. Nah, kita dengarkan azan dulu.
ummati Muhammadin wasilatul fadilah Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Jamaah, di antara syarat sahnya akad nikah itu keridhaan dari mempelai laki-laki dan wanita kalau sudah balik. Ada satu permasalahan. Sebagian orang tua itu nggak ridho anaknya nikah. Yang menjadi syarat itu bukan keridhaan orang tua, tapi keridhaan yang mau nikah. Karena ada seorang yang dipaksa sama orang tuanya atau dilarang sama orang tuanya. Contohnya ada seorang laki-laki yang udah dewasa, mahasiswa STD Imam Syafi'i, dia ngomong sama ayahnya, ayah anak mau menikah. Sama siapa? Sama fulana. Aduh, ayah nggak setuju. Ayah kepingin engkau nikah dengan orang kampung kita aja. Bagaimana kalau anak ini tetap maksa? Apakah pernikahannya tidak sah? Tetap sah pernikahannya. Berkaitan dengan kewajiban berbakti sama orang tua. Apakah seorang anak wajib menikah dengan wanita pilihan orang tuanya? Atau seorang wanita yang sudah balik wajib menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya? Kalau dia nggak mau, dia dianggap durhaka? Enggak, jamaah. Karena maslahat ini berkaitan dengan maslahat yang mau nikah, yang mau jalanin kehidupan ini siapa? Bapak ibunya atau anaknya? Anaknya yang akan menjalani kehidupan ini. Cuma bagaimana anak ini menjalin komunikasi yang baik sama orang tuanya. Karena terus terang ada seorang ayah yang maksa anaknya dan dia mencap anaknya durhaka. Dan sampai hari ini subhanallah, anak ketemu sama anak itu hari apa? Hari Sabtu maksudnya. Hari Sabtu. Anak ketemu sama dia, dia menikah dengan seorang wanita yang sudah ngaji, orang tuanya nggak setuju, dan sampai saat ini orang tuanya tidak mau jumpai anak laki-lakinya. Dia anggap anak itu durhaka, karena bapaknya sudah punya calon sendiri. Bapaknya yang punya calon sendiri, kemudian anaknya nggak cocok, ya bapaknya yang kawin sudah nggak apa-apa. Sahih, jangan dipaksa, itu anak yang mau jalani kehidupan rumah tangga siapa? Itu anak. Jadi tolong para orang tua sadar mana yang menjadi hak orang tua yang anaknya wajib nurut, wajib taat, dan mana yang tidak menjadi hak orang tua. Orang tua hanya bisa memberikan masukan kepada anak, memberikan arahan kepada anaknya. Kalau anak yang ternyata nggak mau, karena di masa Nabi alaihissalam ada seorang wanita yang dinikahkan sama orang tuanya, dia nggak ridho. Maka dia datang kepada Nabi SAW. Bapakku nikahkan aku sama sepupuku, sedang aku nggak mau. Maka Nabi melarang. Perlu izin dari mereka. Apa kata Nabi SAW? As-sayyibu tusta'mar. Kalau janda tinggal ditunggu omongannya apa? Janda. Ini orang tua. Kalau anaknya sudah janda, berapa banyak orang tua yang menghalang-halangi janda itu untuk menikah kadang-kadang. Nggak cocok ini itu. Nah, yang mau menikah dia. Kalau memang dia secara kriteria agama nggak cocok, ya jangan. Tapi kalau ternyata enggak, alhamdulillah. Cuma mungkin secara finansial, kayak secara apa. Maka orang tua kalau sudah anak janda mengatakan, ayah aku kepingin nikah sama fulan, fulan melamar aku cocok sama dia ayah. Coba ayah cari tahu tentang fulan. Ini kalau janda. Kalau gadis diminta izinnya, tusta'dzan kata Nabi SAW. Jelas perintah Nabi SAW. Al-bikru tusta'dzan, diminta izinnya.
Bagaimana kalau dia seorang gadis yang malu-malu? Para sahabat tanya, kaifa idnuha? Ya, dia malu, masa mau ngomong saya mau? Idnuha sumatuha. Izinnya anak gadis itu kalau dia diam atau dia ketawa. Mau nggak engkau sama fulan? Senyum-senyum dia. Oh, berarti mau. Diam. Nangis. Teriak. Mau apa enggak? Teriak bahagia mungkin? Allahu Akbar. Jadi intinya izin dari gadis itu ketika dia diam atau dia ketawa. Bagaimana kalau dia menangis? Menangis itu pernah kita bahas. Menangis itu ada menangis bahagia, ada menangis karena sedih. Bagaimana membedakan nangis bahagia dengan nangis sedih? Ya, Ma. Nah, bagaimana membedakan nangis bahagia dengan nangis sedih? Katanya perbedaan itu di air matanya. Orang yang sedih, air mata itu muncul dari hati yang panas, sehingga air matanya itu hangat. Antum pegang hangat. Tapi kalau bahagia itu dari hati yang sejuk, sehingga air matanya dingin. Antum coba, mau coba gimana ya? Baik. Ingat, para orang tua kalau anaknya sudah balik maka perlu izin. Bagaimana kalau anaknya belum balik? Ini ada pembahasan tentang tazwijus sighar, hukum menikahkan anak-anak laki-laki yang belum balik, dan hukum menikahkan anak-anak perempuan yang belum balik. Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Di banyak negeri mereka membuat umur atau batasan umur perempuan menikah dan laki-laki menikah. Di Indonesia sekarang umur berapa? Umur 19 tahun ya. 19 tahun yang laki, 19 tahun yang perempuan. Dulu 16 tahun yang perempuan. Di beberapa negeri ada yang 12 tahun, ada yang 14 tahun, macam-macam. Karena manusia membuat aturan ini sebenarnya untuk maslahat. Di Jepang, kan di tempat kita itu ada yang namanya berhubungan seks di bawah umur, yang kemudian nanti ada hukumannya dan itu. Di Jepang itu sebelum beberapa tahun ini, umur 13 tahun itu mereka sudah boleh berzina. Na'udzubillah. Tapi beberapa tahun ini dirubah jadi umur 16 tahun baru boleh berzina. Bukan nikah ya. Negeri yang jauh dari agama, mereka berpikir manusia punya hasrat, ya udah disalurkan. Yang penting suka sama suka. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kenapa di negeri kita kok umur 19 tahun? Ya ada banyak alasan ya, yang mengatakan mereka belum siap. Ya memang generasi sekarang ini disebut generasi apa? Strawberry. Kayaknya aja udah gede ya, Insya Allah penampilannya, tapi pegang lembek. Indah luarnya, cepat layu dia, dan cepat busuk. Masalahnya bukan di zaman, tapi masalahnya di pola asuh orang tua, pendidikan yang ada. Karena sekarang anak itu memang tidak dididik untuk cepat bertanggung jawab. Sekarang ini Al-Imam Syafi'i pernah berjumpa dengan nenek paling muda di masa Imam Syafi'i. Umur 21 tahun sudah jadi nenek. Bayangin. Menikah umur 9 tahun. Ini perempuan punya anak umur 10 tahun, dia punya anak. Setahun kemudian punya anak. Kemudian anaknya ini umur 9 tahun nikah. Punya anak umur 10 tahun. 10 tambah 10 20.
Pas umur 21 dia sudah jadi nimang cucu. Sekarang umur 21 tahun ngapain jemaah? Tadi generasinya. Sampai lulus SMA masa nggak bisa? Kadang-kadang seperti itu. Sampai selesai kuliah kerja belum bisa, yang laki. Kita generasi sekarang. Zaman dulu enggak. SD sudah jualan. Anda melihat dulu ada seorang perempuan SD anak di Jember sini. Itu anak itu tiap hari bawa jualan jemaah. Dia taruh di kantinnya sekolahan. Nanti pulang dia hitung-hitungan dia bawa pulang. Itu zaman dulu anak SD itu sudah mulai dikasih tanggung jawab. Apalagi di masa jangan bicara masa Nabi alaihi salatu wassalam ya. Masa sebelum kemerdekaan lah. Antum kau lihat. Anak punya bibi itu nikah umur 12 tahun. Dan tidak ada masalah jemaah pada waktu itu. Tapi ala kulli hal itu akan jadi pembahasan pada pertemuan yang akan datang. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Bismillah. Masya Allah ada yang niat bertanya ini jemaah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, anak kemarin lihat postingan Ustadz di Facebook terkait lama pacaran tidak sebanding dengan lamanya atau langgengnya usia pernikahan. Di video Ustadz menyebutkan 6 tahun pacaran lalu 6 hari menikah langsung cerai. Saya juga baca komentar netizen yang menginfokan bahwa ada temannya 10 tahun pacaran tapi pernikahannya hanya bertahan 1 tahun karena suaminya selingkuh. Subhanallah, sesulit itukah Ustadz menemukan pasangan hidup? Dan apa nasihat antum bagi kita yang hidup di era pacaran? Adalah hal lumrah bagi muslim. Di era pacaran yang lumrah bagi muslim di masa sekarang. Bahkan kelihatan aneh jika tiba-tiba melangsungkan pernikahan tanpa ada wujud calon yang dikenalkan. Jazakumullahu khairan Ustaz. Sebenarnya jamaah, masalahnya itu kita tidak menjalankan arahan syariat. Menikah nggak langsungan, tetap ada proses. Kita udah bicara proses khitbah, kita juga udah bicara proses nazar. Jadi nggak langsungan. Maka di masa sekarang ini kalau antum mau kenal dengan seorang wanita, wanita mau kenal dengan seorang laki-laki bukan dengan pacaran. Kenapa orang kalau pacaran itu sampai ada istilah apa? Tai kucing rasa coklat. Orang kalau cinta itu nggak ada buruknya. Maka kalau kita lihat orang yang pacaran itu lengket kayak perangko. Antum gak ngelihat di lampu merah ya, berpelukan cewek sama cowok, oh masih pacaran. Kalau sudah nikah ada tasnya, ada apa. Kadang kalau suruh peluk enggak usah lah. Jadi udah nggak lagi kayak yang dulu jemaah. Kenapa? Di sini syaitan punya peran. Kalau dikatakan sesulit itukah memilih pasangan, ya kalau antum ikut syaitan sulit. Syaitan itu ingin kedua orang ini melanggar agama sebelum menikah. Karena kalau sudah melanggar agama sebelum menikah yang ada murka Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menikah tidak ada berkah dari pernikahan tersebut. Bahkan kalau sudah ma'udzubillah sudah berzina kemudian baru menikah. Kita tadi kalau bicara pacaran 10 tahun sudah kemana-mana ya, udah bosen. Makanya sampai ada istilah jamaah di barat itu, istilah Lailatul Zifaf, Lailatul Dafnil Hub. Malam pernikahan itu malam penguburan cinta. Malam pernikahan, malam penguburan cinta. Karena apa? Sudah resmi. Engkau jadi milikku, aku milikmu. Sudah. Ini kan yang kau inginkan selama ini. Maka sebagian orang nggak mau nikah. Karena lebih enak pacaran buat dia.
Dan ada yang sampai punya anak banyak nggak nikah-nikah juga jemaah. Na'udzubillah min dzalik. Maka di sini kalau memang engkau ingin menikah, cari calonmu. Mengenal calon itu tidak harus dengan ngobrol sama dia. Boleh jadi engkau kirim orang untuk mengetahui dia. Boleh jadi engkau menjadi follower dia untuk melihat apa yang dia tulis. Engkau juga bisa ngecek dia ini siapa yang dia ikutin. Jadi di era sekarang ini sebenarnya mudah kalau ingin tahu seseorang, media gunakan untuk mengetahui calon. Ada orang tua yang ketika melihat anaknya nggak pacaran, ya dianggap aneh sama dia. Nah, siapa yang mau sama engkau nak? Jilbabnya panjang, loh semua itu ada pangsa pasarnya. Nah, kalau orang itu pakai rok mini, umpamanya jalan ya, kemudian naik motor laki gitu ya, kira-kira yang mau sama dia siapa? Antum mau sama dia? Aduh, enggak loh Ustaz. Ini ada pangsa pasarnya. Ada pangsa pasarnya juga kayak gini jemaah. Dan ada laki-laki yang na'udzubillah, yang dia jadi teman curhatnya seorang wanita. Akhirnya sama perempuan ini selingkuh. Dia istrinya orang. Sampai suatu saat laki-laki ini biasa gombalin tuh perempuan, yang tenang lah engkau, kalau cerai nanti aku nikahin. Akhirnya dia gugat cerai, bercerai. Setelah bercerai dia nagih janji sama itu laki-laki. Apa kata laki-laki itu? Kalau aku mau cari istri, nggak bakalan cari istri kayak kamu, yang berkhianat sama suaminya. Dia seperti itu. Jadi masih ada cara, dan agama ini, subhanallah, agama kita ini relevan untuk setiap masa dan di tempat manapun. Barakallahu fikum. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Afwan Ustaz, kemarin saya lihat di TikTok bahwa Masya Allah ya, sanatnya orang Facebook, Instagram, TikTok. Jadi mereka tetap alhamdulillah dia punya sumber gitu jemaah. Dia mengatakan, saya lihat di TikTok bahwa ada ungkapan doa istri itu lebih mustajab daripada doa ibu. Apa benar demikian? Bagaimana tanggapan Islam terhadap hal ini? Doa istri lebih mustajab daripada doa ibu. Iya. Kalau istrinya dizolimi sama suami. Karena di antara doa yang mustajab itu doa orang yang dizolimi. Kalau istri antum zolimi, mustajab doanya dia. Hati-hati antum. Da'watul mazlum, kata Nabi SAW, laisa bainaha wa bainallah hijab. Laisa bainahu bainallah hijab. Doanya orang yang dizalimin enggak ada hijab antara dia sama Allah Azza wa Jalla. Itu diangkat itu doa ke langit ya. Nabi mengatakan wattaqi da'watal mazlum, hati-hati dengan doa itu. Maka boleh jadi maksudnya dia ini ketika menjelaskan doa istri yang dizalimi. Ngomong sama suaminya, oh doanya istri mustajab loh. Hati-hati engkau pulang potong kakinya. Itu karena dizalimin. Tapi kalau enggak, ya doanya orang tua. Bagaimana kalau orang tua dizalimi? Double mustajab. Sebagai orang tua sudah ada jaminan dikabulkan doanya. Dan ternyata anaknya durhaka sama orang tuanya, na'udzubillah, semakin dikabulkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin maksudnya seperti itu. Izin bertanya Ustaz, ana berencana mengadakan walimatul urus yang bertepatan pada hari Senin. Apakah ana berdosa tatkala ada tamu undangan sampai membatalkan puasa sunnahnya? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan. Masya Allah jamaah, orang yang puasa sunnah itu amiru nafsih. Dia itu pemerintah buat dirinya, penguasa buat dirinya. Mau dia lanjutkan, mau dia batalkan, dia batalkan. Rasulullah SAW pernah diundang, tahu-tahu ada sahabat yang puasa. Kata Nabi SAW, in syi'ta, kalau engkau mau engkau batalin, besok engkau ganti puasanya. Tapi kalau engkau nggak mau, engkau tetap lanjutkan puasamu, nggak apa-apa.
Maka bagi orang yang diundang dan tidak mau membatalkan, nggak apa-apa. Apa syariatnya buat dia? Falyad'u. Kata Nabi SAW, hendaklah dia berdoa buat yang ngundang. Doakan. Apalagi antum puasa, doanya orang yang puasa mustajab. Jadi nggak ada masalah. Antum mau bikin walimah di hari Senin ya, walimah tanggal 9 Arafah, wah 9 Dzulhijjah ya, walimah tanggal 10 Muharram, nggak apa-apa, nggak ada larangan. Walimah pas Ramadan, gimana antum bikin walimah? Ya haram kalau antum makan siang ya, acaranya makan siang. Kalau walimah kan, walimah itu acara makan jamaah. Kalau akad nikah bebas antum kapan aja mengadakannya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz izin bertanya, apa hukumnya menjual kue untuk ulang tahun? Jazakallah khair. Di sini lah jamaah, bicara ulang tahun ini kan sudah menjadi tradisi dan budaya yang sebenarnya diambil dari luar sana. Makanya orang dulu itu banyak yang nggak tahu kapan dilahirkan, tanggal kelahirannya kapan. Bahkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, tanggal kelahirannya itu diperselisihkan. Ini menunjukkan pada waktu itu memang tidak terlalu penting buat orang-orang untuk mencatat tanggal kelahiran. Makanya ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal, itu pendapat jumhur. Ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal, tanggal 9. Ada yang mengatakan di bulan Ramadan ya. Tapi harinya pasti yaitu hari Senin. Maka bicara hal ini, tadi kita perlu memberikan edukasi kepada orang-orang tersebut. Kita jual kue nggak apa-apa, bebas. Tapi kalau kita tahu digunakan untuk hal-hal yang ya dalam pandangan agama ada catatan, lebih baik dihindari. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah seorang saksi harus mengetahui secara detail arti dari kalimat ijab dan qabul apabila berbahasa Arab? Ya namanya saksi ini, sebenarnya saksi dalam pernikahan itu boleh jadi ya orang-orang yang hadir itu menyaksikan. Paling sedikit 2 orang, itu minimal. Jadi kalau antum akad nikah, kadang-kadang antum nggak ngerti bahasa Arab ya, cuma keren-kerenan aja antum. Antum saksinya, saksi siap, Bismillah. Nanti ditanya sama siapa? Sama penghulu, sah, sah, insya Allah sah gitu kan. Yang jelas penghulunya itu juga jadi saksi sebenarnya. Penghulunya juga ada saksi pernikahan itu jamaah. Jadi semua yang hadir jadi saksi di sana. Dan boleh jadi memang kalau dia nggak paham dengan akad itu, dia gimana akan menyaksikan sesuatu yang dia tidak memahaminya. Ini yang disarankan dengan. Soalnya saya pernah menghadiri ijab qabul di mana penghulunya meminta untuk ganti bahasa karena diragukan saksinya tidak paham arti kalimat tersebut. Ya boleh jadi nggak ngerti, sudah Pak penghulu yang jadi saksi. Soalnya penghulu nggak harus jadi wali kan tadi kan, dia bukan walinya orang tuanya, sehingga saksi ini boleh jadi dari siapa saja yang hadir, semua jadi saksi dalam pernikahan tersebut. Bagaimana jika akad beda bahasa antara wali dan pihak laki-laki? Jazakumullah khair. Kalau faham, ada orang menikahkan dengan bahasa Madura, saksinya manten lakinya ini faham bahasa Madura, tapi nerimanya pakai bahasa Jawa. Nggih, kula trimo nikahnya seperti itu ya. Nggak ada masalah ketika memang bisa difahami dan terjadi ijab qabul tersebut. Walaupun sebagaimana kita sampaikan, sebagian mensyaratkan pakai bahasa Arab ya. Ada nikah, jadi harus dengan kalimat nikah itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa mengamalkannya dan menyampaikannya kepada orang-orang yang membutuhkan ilmu tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.